ada peningkatan yang lebih tinggi lagi produktivitas dari tanaman anggur ketika ada polinator. Peningkatan produktivitasnya bisa sampai 60 sampai dengan 100%, hampir 2 kali lipatnya dari produktivitas biasanya. Hai Sobat Ensiklo, jumpa lagi dengan kami tim Ensiklo. Pada video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang salah satu sahabat kami di lahan pertanian, yakni lebah madu. Lebah madu ini adalah salah satu makhluk hidup yang cukup penting berada dalam sistem pertanian karena perannya sebagai polinator atau sebagai serangga penyerbuk di lahan pertanian. Dalam sistem pertanian, kita seringkali lupa dengan keberadaan agen-agen penyerbuk seperti lebah madu ini. Sebagian besar petani kita selama ini hanya fokus pada pengelolaan lahan, perawatan tanaman, dan juga pemupukan dan pemupukan. Tapi lupa bahwa ketika tanaman berbunga dan juga akan menjadi bakal buah, maka proses pembentukan buah itu sangat dipengaruhi oleh proses penyerbukan. Dan proses penyerbukan umumnya terjadi secara alamiah dengan bantuan alam. Baik dengan bantuan angin, dengan bantuan agen-agen penyerbuk, misalkan seperti serangga dan lainnya. Nah, kita mencoba mengaplikasikannya di lahan yang kami miliki adalah dengan menjadikan lebah madu ini sebagai polinator lahan pertanian. Balai Pertanian dan Perkebunan mencatat ada kenaikan produktivitas pertanian yang cukup signifikan dengan keberadaan lebah madu sebagai polinator di lahan pertanian. Sebagai contoh, pada tanaman kelapa, ada peningkatan produktivitas 30 sampai dengan 60% ketika perkebunan kelapa itu dia terdapat polinator lebah madu seperti ini. Contoh lainnya pada perkebunan anggur, ada peningkatan yang lebih tinggi lagi produktivitas dari tanaman anggur ketika ada polinator. Pada tanaman anggur, peningkatan produktivitasnya bisa sampai 60 sampai dengan 100%, hampir 2 kali lipatnya dari produktivitas biasanya ketika dibandingkan antara kebun anggur yang dia tidak terdapat polinator dan juga kebun yang terdapat polinator. Karena itulah keberadaan lebah madu menjadi sangat menguntungkan. Nah, di Indonesia ada 3 jenis lebah madu yang cukup populer dibudidayakan oleh masyarakat. Ada Apis cerana, Apis mellifera, dan Trigona. Apis cerana dan Apis mellifera adalah jenis lebah madu yang paling umum dibudidayakan karena produktivitas madunya yang tinggi. Jika dibandingkan dengan Trigona sp atau yang dikenal dengan kelulut atau lanceng misalnya, yang produktivitas madunya lebih rendah, akan lebih menguntungkan ketika membudidayakan lebah Apis cerana atau Apis mellifera. Nah, dari 2 jenis ini yang paling umum atau paling sering dijumpai dibudidayakan oleh masyarakat adalah Apis cerana. Di dalam kotak ini yang kami miliki, saat ini kami punya sekitar 6 kotak yang sudah kami sebar di sekitar pekarangan kami dan juga di lahan. Nah, ini adalah jenis Apis cerana ya, karena ini yang paling mudah didapatkan. Apis cerana adalah jenis lebah madu yang dia persebarannya di wilayah Asia hingga Afghanistan. Karena itu lebah ini sering disebut sebagai lebah lokal Indonesia. Dalam konteks budidaya lebah ataupun juga menjadikan lebah sebagai polinator lahan pertanian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang paling penting adalah ketersediaan pangan, baik nektar maupun polen, di sekitar lingkungan tempat tinggal lebah. Ketersediaan pangan bagi lebah madu akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas lebah madu itu sendiri, baik dalam produksi madu, polen, atau produk lainnya, dan juga pada perkembangan koloni lebah. Semakin besar koloni lebah, maka kemudian kebutuhan pangannya juga akan semakin banyak juga jumlahnya. Nah, dalam satu koloni lebah Apis cerana seperti ini, biasanya kalau dia yang koloninya dia terbilang masih kecil, dia hanya ada pada kisaran 5.000 sampai 10.000 ekor lebah. Tapi idealnya sebetulnya adalah dalam satu koloni itu dia ada sekitar 30.000 lebah. Sehingga dalam satu kotak dia bisa memproduksi setiap kali panen bisa mendapatkan sekitar 3 sampai 6 kilo madu dari hasil produktivitas lebah. Ketersediaan sumber pangan di lingkungan tempat tinggal lebah bisa sebetulnya berasal dari lingkungan alam sekitar. Misalkan seperti kami, di mana base camp kami ini adalah masih di daerah pedesaan. Di sini masih banyak tanaman-tanaman yang dia berbunga dan itu bisa menjadi sumber nektar alami.
Tapi bagi teman-teman yang mungkin di lingkungan tempat tinggalnya sudah jarang pohon, sudah jarang ada tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar lingkungan, maka bisa juga sebetulnya menanam jenis-jenis tanaman yang dia bisa menjadi penghasil nektar dan juga polen. Satu catatan penting yang perlu diketahui adalah bahwa dari lebah apis cerana ini dia memiliki ruang jelajah antara 2 kilo sampai dengan 6 kilo. Jadi jarak maksimal ketika lebah apis cerana ini dia mencari pakan, dia akan berkisar paling jauh adalah pada jarak 6 kilo dari lokasi sarangnya. Jadi misalkan saya menaruh kotak ini di base camp kami, maka dia bisa mencari pakan sampai dengan radius 6 km. Tapi dengan radius yang jauh itu, produktivitas dari lebah madu ini tidak akan maksimal. Jarak idealnya adalah antara lokasi pangan dengan sarang lebah ini dia adalah berkisar antara 2 kilo. Sehingga ketika setiap hari aktivitas dari lebah-lebah pekerja ini dia mencari nektar maupun mencari polen, maka mereka dengan jarak yang lebih dekat produktivitasnya akan menjadi lebih cepat. Bayangkan saja jika jarak 6 kilo dibandingkan dengan 2 kilo. Ketika satu lebah pekerja mengambil pakan di jarak yang 2 kilo, dalam satu hari dia bisa bolak-balik lebih banyak. Tapi ketika jaraknya semakin jauh, maka itu juga akan berpengaruh pada kerja-kerja dari lebah pekerja ini. Dan itu akan berpengaruh juga pada produktivitas madu yang dihasilkan dari setiap koloni. Ketika teman-teman misalkan tertarik untuk menjadikan lebah madu sebagai polinator lahan pertanian, atau hanya sekadar membudidayakannya di pekarangan rumah, maka ada hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perlu mengidentifikasi sumber-sumber makanan bagi lebah. Yang pertama, sumber nektar tentunya, karena itu adalah kebutuhan utama. Yang kedua adalah sumber polen, atau juga yang ketiga adalah sumber dari resin. Karena resin juga menjadi sangat penting, karena dari resin inilah lebah-lebah madu ini dia akan membangun sarang. Nektar bisa diperoleh oleh lebah madu dari beragam jenis tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti tanaman mangga, kemudian tanaman sengon, tanaman asam jawa ketika dia berbunga, kemudian jenis-jenis tanaman bunga seperti air mata pengantin, kemudian santos. Nah, yang paling terkenal ini adalah tanaman air mata pengantin dan juga santos ya, karena dua jenis tanaman ini dia akan mengalami pembungaan atau berbunga sepanjang tahun, sehingga menjadi salah satu sumber makanan yang cukup baik bagi lebah madu. Nah, selain sumber nektar, ada juga sumber yang cukup penting adalah polen, karena polen juga menjadi makanan dari lebah-lebah pekerja yang menambah, bisa disebut kayak penambah stamina gitu bagi lebah pekerja ini, untuk menambah tenaga dalam mereka beraktivitas setiap hari, mencari pakan, memperbaiki sarang atau membangun sarang, dan juga lain-lainnya. Nah, polen bisa didapatkan oleh lebah madu dari jenis-jenis tanaman seperti jagung, kacang panjang, tanaman putri malu, kelapa sawit, atau jenis-jenis lainnya. Nektar dan polen adalah dua sumber makanan utama bagi lebah madu. Kita bisa mengidentifikasi masing-masing tanaman dia apakah memiliki sumber nektar atau sumber polen, atau bahkan bisa keduanya, sumber nektar dan juga sumber polen. Tanaman-tanaman yang menghasilkan nektar maupun polen ada beragam juga, seperti tanaman kelapa, kemudian tanaman belimbing, tanaman kedondong, tanaman kapuk randu, atau juga seperti tanaman anggur yang saat ini sedang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Selain tanaman penghasil nektar dan juga penghasil polen, kita juga perlu mengidentifikasi tanaman-tanaman yang dia menjadi sumber resin atau getah ya. Nah, resin ini dia akan diambil oleh lebah madu untuk membangun sarang di dalam kotak budidaya yang misalkan kita membuat kotak seperti ini, maka di dalamnya dia akan membangun sarang, yang sarang itu adalah terbuat dari resin berasal dari sumber getah-getah tanaman. Nah, sumber resin juga beragam, bisa dari tanaman-tanaman seperti tanaman karet, kemudian tanaman pinus, damar, atau juga tanaman-tanaman yang umum seperti tanaman jati. Resin ini juga menjadi penting, karena ketika ada nektar maupun polen yang dia menjadi sumber makanan yang akan dibawa oleh lebah madu ke dalam sarangnya, maka butuh sarang yang dia sebagai penampungnya. Karena itulah ketiga unsur ini menjadi penting. Keberadaan vegetasi dan juga jumlahnya yang ada di lingkungan sekitar teman-teman akan sangat berpengaruh pada produktivitas lebah madu. Pengalaman kami di Tim Ensiklo, ketika kami menaruh koloni lebah ini di pekarangan kami, di mana
di lingkungan sekitar masih terdapat lahan pertanian, kemudian juga ada tanaman-tanaman yang ditanam oleh masyarakat di sini yang bisa menjadi sumber makanan bagi lebah ini. Hanya dalam waktu 2 bulan kami sudah bisa memanennya, dan hasilnya cukup lumayan. Dari satu koloni ini kita bisa mendapatkan sekitar 2,5 liter madu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik juga. Tapi sebetulnya produksi madu itu bukan hal yang menjadi tujuan utama bagi kami, karena tujuan utama kami menaruh lebah madu di pekarangan kami adalah sebagai polinator dari tanaman-tanaman yang kami tanam di pekarangan maupun di lahan yang sedang kami kembangkan. Selain keberadaan vegetasi yang bisa menjadi sumber makanan bagi lebah madu ini, wadah yang digunakan untuk menampung koloni atau sebagai sarang dari lebah madu ini juga perlu diperhatikan. Di sini ada beberapa teknik penggunaan kotak ini yang desainnya sudah kami sesuaikan. Panjang kotak ini sekitar 50 cm, kemudian lebarnya ini adalah sekitar 30, kemudian tingginya sekitar 25. Nah, kotak ini sudah kami uji coba dengan sejumlah koloni yang kami miliki di sini. Desain kotak seperti inilah yang kami anggap menjadi paling sesuai, karena sebelumnya kami menggunakan kotak yang lebih kecil dan itu berisiko ketika jumlah koloni dia semakin banyak, ternyata daya tampung untuk lebah-lebah ini dia terlalu sempit atau terlalu sesak ya, sehingga mereka tidak nyaman dan sering keluar dari kotak. Selain ukuran, di sini juga penggunaan material kayu. Teman-teman juga perlu memilih, misalkan menggunakan kayu-kayu yang dia tidak terlalu memiliki aroma menyengat ya, karena lebah madu juga dia kan punya indera penciuman yang cukup baik. Jadi aktivitas-aktivitas harian mereka adalah mengandalkan indera penciuman. Karena itu penggunaan kotak sebisa mungkin dia menggunakan bahan kayu atau material kayu yang tidak memiliki bau menyengat. Ataupun juga perlu dilakukan misalkan dalam penyiapan kotak ini, sebelum diisi dengan koloni lebah madu, teman-teman bisa menyemprotnya dengan air gula ya. Kalau kami menggunakan air gula yang kami campur dengan daun pandan. Kami rebus bersama, kemudian kami semprotkan ke dalam wadah ini untuk aromanya, agar aroma ini dia nyaman bagi lebah madu. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam aktivitas hariannya lebah madu mengandalkan indera penciuman. Nah, ini juga berkorelasi dengan keberadaan ratu di dalam sarang. Jadi ketika ratu dia berada dalam sarang atau dia berpindah ke tempat yang lain, maka ratu ini dia akan mengeluarkan enzim yang dia menjadi sebuah bau yang kemudian akan menarik perhatian seluruh lebah pekerja maupun lebah pejantan. Nah, lebah-lebah ini secara otomatis akan mencari keberadaan ratu dan akan mengikuti ratu kemanapun pergi. Karena itu kalau teman-teman lihat di depan ini, kami juga menggunakan bisa disebut pintu ya. Jadi pintu ini juga sudah kami terapkan di sini, di mana lebah-lebah pekerja bisa keluar masuk dengan mudah, tapi lebah ratu yang dia ukurannya cenderung lebih besar, dia tidak bisa keluar. Sehingga dia akan tetap bertahan di dalam kotak ini tanpa ada risiko dia keluar dan koloni ini bubar. Seperti itu teman-teman, sedikit berbagi dari kami tim Ensiklo yang saat ini sedang menerapkan koloni lebah madu ini sebagai polinator lahan pertanian. Hal-hal menarik seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan meningkatnya produktivitas tanaman karena bantuan dari serangga penyerbuk ini, kemudian juga kita bisa mendapatkan keuntungan lain berupa madu atau polen atau produk lain yang dihasilkan oleh koloni lebah ini, maka tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita terapkan. Di negara-negara maju, penggunaan koloni lebah ini sudah banyak digunakan, justru tujuan utamanya adalah untuk pengembangan pertanian atau membantu dalam produktivitas pertanian. Tapi di masyarakat kita sendiri, di Indonesia, lebah madu masih dianggap hanya sebagai hewan ternak yang menghasilkan madu. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, mungkin bisa mencoba mengaplikasikannya sendiri, baik di pekarangan maupun di lahan pertanian yang teman-teman miliki. Demikian, sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Dan jika teman-teman mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ke depan ketika kami mengupdate video-video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Terima kasih. Salam.